tadul masajid fashhadu lahu bil iman. Jalan yang begini wassalamualaikum. Telah sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Idza ra'aitum rajulan," apabila kalian melihat akan seseorang yang laki-laki ya'tadul masajid, membiasakan diri ke masjid, fashhadu, maka saksikanlah lahu baginya bil imani, dengan keimanan. Artinya dalam hadis Nabi yang pertama ini, beliau memberitahu kepada kita, apabila ada seseorang yang senantiasa hadir di dalam masjid, karena duduk di dalam masjid ini adalah surganya dunia. Sebab kita berhubungan dengan surga yang ada di akhirat, maka kita harus memang sering-sering berada di tempat surga yang ada di dunia, yaitu masjid misalnya seperti itu. Maka masjid yang dikatakan surga memang tempatnya orang beriman. Berarti kalau orang tersebut akan daripada membiasakan dirinya ke dalam masjid, maka sudah jelas orang tersebut adalah orang yang beriman. Maka artinya makna di dalam dia membiasakan masjid ini, ketika dia hadir di masjid, kemudian mendapati hatinya mu'awwaqatan bil masjid, menggantung qalbu mu'awwaqah, hatinya digantungkan dengan masjid. Jadi kita habis sholat maghrib pulang ke rumah, ketika kita mendengar ada misa, hati kita gak enak. Kayaknya kalau ke masjid gimana sih perasaan? Berarti kita punya ketergantungan dengan masjid. Berkata hati kita datang ke masjid. Jadi menimbulkan ketergantungan di dalam hati kita karena kita sudah terbiasa untuk mendatangi masjid tersebut. Nah, ketika kita keluar dari masjid, maka kita akan merasa gelisah, merasa tidak enak, apalagi kalau memang sudah masuk waktu sholat. Nah ini ya termasuk orang yang kan masa jadinya itu orang yang bisa membiasakan di dalam masjid. Kemudian ketika dia berada di masjid, bukan hanya sekedar berbicara dunia atau berbicara yang tidak ada manfaatnya, tetapi dia melakukan dari perkara yang kita ketahui ibadah, seperti apa? Seperti sholat berjamaah, beriktikaf, menghadiri majelis yang ada di dalam masjid, adanya mengkaji ilmu gitu. Nah, kemudian itu juga dianggap sebagai perkara yang dikatakan sebagai apa? Memakmurkan masjid. Nah, kemudian maka itu bagian daripada syiar ya di dalam agama kita. Nah, ketika kita mendapati orang seperti itu, fashhadu, maka saksikanlah baginya bil iman, akan daripada keimanan. Maka itulah seseorang yang mempunyai keimanan yang sejati. Berarti kita meyakini orang tersebut memang iman yang benar, bukan sekedar iman doang. Karena banyak orang sekarang ngaku Islam, tetapi nama masjid jauh. Meskipun rumahnya berseberangan dengan masjid, tetangga masjid lagi. Bahkan orang yang sering ke masjid, ini jauh-jauh dari masjid. Orang yang tetangga dengan masjid, anti sama masjid. Tuh, makanya dipertanyakan daripada keimanannya. Ya. Iqaulah bi'annahu minul haqqan. Apakah dia pantas dikatakan sebagai orang mukmin yang sejati?
Oh, kalau dia sama masjid anti, sama masjid nggak suka, sama masjid jauh. Seharusnya bersyukur kita kalau kita punya rumah tetanggaan dengan masjid, bersyukur kita. Kenapa? Karena dalam cuaca apapun juga kita dimudahkan. Ya, hujan nggak repot lagi, ya kebasahan kita langsung sampai langkah sampai ke masjid. Musim panas begitu juga. Apa yang diberatkan? Ya, maka kembali daripada keimanan orang masing-masing. Ya, maka kita bersyukur nih kalau kita termasuk orang yang menggantungkan hati kita kepada masjid. Artinya Allah mudahkan kita menuju ke masjid, entah itu untuk melaksanakan sholat berjamaah, atau ingin beriktikafkah, atau ingin membaca Al-Quran, atau mengkaji ilmu yang ada di dalam masjid. Bersyukur. Karena kenapa kita bersyukur? Karena kita dikatakan al-mu'minun haqqan, seorang mukmin yang sejati itu namanya. Ya, jadi keimanan seorang tersebut tidak diragukan lagi. Bahkan kita kalau kita seperti itu, kita suruh saksikan bahwa dia benar-benar orang Islam, benar-benar orang yang beriman, ya. Karena dia menjadikan akan daripada ini menggantungkan kepada masjid. Ya. Ini penting akan daripada kita betah di dalam masjid. Ya. Ini masjid luar biasa, adalah surga-surga Allah yang Allah tempatkan akan daripada dunia ini. Jadi kalau kita pengen ke surga di akhirat, tapi kita tidak suka ke masjid, waduh, jangan-jangan susah juga lagi masuk surganya. Kalau kita ingin betah atau mudah masuk ke dalam surga di akhirat, maka sering-sering ke masjid. Ya, karena di sini kita berhubungan langsung dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Meskipun ya namanya ibadah bukan di masjid doang, tetapi karena ini masjid adalah tempatnya kita beribadah khusus, ya, di dalam ibadah sholat dan lainnya, maka tempat ini juga menjadi keistimewaan tersendiri di antara tempat-tempat yang lainnya, gitu. Ya, jadi kita jangan beralasan sholatnya di mana saja, ini bagian yang benar. Cuma kalau kita punya masjid tidak dimakmurkan, siapa ada daripada yang memakmurkan? Kalau bukan kita sendiri yang memakmurkan itu masjid. Maka di dalam keutamaan masjid ini luar biasa. Dan Nabi memberikan ada daripada khobar tentang keistimewaan masjid. Man asroja fil masjid sirojan lam tazal malaikat wa hamalahul ars yastaghfiruna lahu madama dzalika fil masjid. Barang siapa yang menyalakan satu lampu masjid, kita datang pertama kali nanti ini lampu satu masjid, satu lampu dalam masjid. Kemudian selama itu lampu masih hidup, maka selama itu juga malaikat memohon ampun buat kita dan di masjid. Ya, itu malaikat hamalatul ars yang memikul daripada ars. Bayangkan malaikat terus memohon ampun kepada orang yang menghidupkan lampu yang ada di dalam masjid. Itu satu. Kalau 5 berapa itu? 5 malaikat. Wasyaallah. Makanya bersyukur kalau kita orang yang pertama kali masuk masjid, kemudian kita hidupkan lampunya. Nah, ya. Itu salah satu keistimewaan daripada masjid. Besok tuh dulu. Ya, seharusnya kita marbot penambahannya ke marbot. Ya nggak apa-apa. Marbot ini. Ya, nggak masalah. Marbot. Untuk menghemat daripada biaya misalnya. Agak tahu aja. Motor. Kemudian, ada pahalanya. Kemudian, apa keistimewaan lagi dalam masjid? Ya, hina yakhlu rajulu min baitihi ila masjid. Ketika seseorang keluar dari rumahnya menuju ke masjid, faridul yuqtamu hasanatun, maka kakinya, ya, langkahnya dicatat daripada kebaikan. Waridul tamu sayi'atan, dan kaki satunya lagi menghapus akan daripada dosa. Tuh, kita dari rumah ke masjid, kaki kanan kalau sudah yang lain, kaki kanan melangkah diberikan pahala,
kaki kiri melangkah, diampuni dosa kita. Maka semakin jauh rumah dari masjid, semakin besar pahala yang akan dia beroleh. Semakin jauh dari masjid, dosanya semakin banyak diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena cobaannya pasti berat juga dibandingkan rumahnya yang dekat dengan masjid. Ya, cuma sama saja itu kan ya. Ya sama saja. Ya, artinya tetap memberikan pahala dan Allah ampuni akan daripada dosa orang tersebut. Kemudian apa utama dalam masjid? Qala majtama'a qaumun fi baitin min buyutillahi ta'ala. Ya. Telah berkumpul satu kaum di rumah dari rumah-rumahnya Allah Ta'ala, yadruna kitab Allah, mereka mengkaji atau membaca kitab Allah, wa yatadarrasuna, dan mereka mempelajarinya bainahum di antara mereka, illa nazalat alaihim sayyi'ah. Ya, sayyi'ah itu kecuali telah turun atas mereka sayyi'ah, ketenangan, wa wasiyatuhum rahmah, dan di apa itu wasiat, dinaungi atau diturunkan daripada rahmat. Ya. Kemudian wahafatuhum malaikah, dan dikelilingi oleh para malaikat, wazakallahu ya. Nah, biman bainahum, artinya Allah akan menyebutkan dari antara mereka di sisinya. Artinya apabila kita berkumpul dalam masjid ini, kemudian kita berkumpul ngapain? Oh, kita baca Al-Quran, tadarus bareng-bareng, atau apa? Mengkaji Al-Quran. Ya, seperti ini kita mengkaji bagian dari Al-Quran, dari itu ilmu fikih dan sebagainya. Ya, kemudian maka kalau kita berkumpul seperti kita mengkaji ilmu, maka Allah akan turunkan yang namanya sifat ketenangan. Tenang kita punya hati. Ya, tenang. Kenapa? Karena Allah sedang menurunkan daripada rahmatnya. Oh. Bahkan bukan hanya kita yang hadir. Kalau kita bisa melihat malaikat, iman penuh. Ya, mungkin karena kita tidak bisa melihat malaikat, ya mungkin itu orang yang hadir. Pada hakikatnya sebenarnya adalah penuh dengan para malaikat, dan Allah akan menyebut nama-nama kita ini di sisinya kepada para malaikat. Oh, para malaikat hamba-hambaku sedang berkumpul di dalam rumah-rumahku di masjid, mereka sedang mengingat aku yang di dalam mempelajari dalam agama aku. Kita disebut oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita termasuk daripada keistimewaan orang-orang yang selalu menghadiri atau berada di dalam masjid. Dari jangankan kita sholat, jangan kita mengkaji ilmu, jangan kita baca Quran, kita diem, niat itikaf tanpa ada duduk pola dan diem, niat itikaf hiburan, dapat pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa yang menyebabkan orang kurang begitu suka? Karena daripada hadir di dalam masjid, kalau memang bukan di dalam masalah keimanan. Makanya untuk memperkuat daripada iman kita, ya kita harus berusaha untuk bisa menghadiri yang namanya berada di dalam masjid. Makanya kita rugi kalau kita tidak hadir untuk mendapatkan daripada keutamaan masjid itu sendiri. Ya. Kemudian dalam hadis Nabi lain mengatur sabda, masajidul buyutul muttaqina. Masjid-masjid adalah rumahnya orang-orang yang bertakwa. Qad dominallahu liman kana buyutul masajidul birruhi wa rahati. Allah telah menjamin kepada orang bagaikan rumah mereka masjid, kelapangan hati dan kesenangan. Wal jawazi ala sirati, dan dimudahkan menyeberangi akan daripada jembatan Shiratal Mustaqim. Wan najati minan nar, dan diselamatkan dari api neraka. Ilal ridwani rabbi, dan artinya menuju daripada keridhaan Allah Tabaraka wa Ta'ala. Kalau kita sering hadir di dalam masjid,
ya, maka Allah akan memberikan ketenangan di dalam ruh kita nih, ya, kelapangan hati, kemudian ketenangan, kesenangan, kemudian bukan hanya itu, nanti di akhirat Allah akan memudahkan kita untuk berjalan di atas jembatan Shiratul Mustaqim, kemudian diselamatkan daripada kobaran api neraka jahanam, dan Allah hidup kepada orang-orang tersebut. Nah, ini termasuk daripada keutamaan masjid. Maka kalau kita berada di masjid, ya manfaatkan dengan sebaik-baiknya dari hadir majlis, baca Quran, sholat berjamaah, ya baca dan lain-lainnya. Asalkan jangan melakukan perbuatan yang tidak ada manfaatnya atau yang produk maksiat. Ini karena masjid digunakan apa? Buat ngobrol. Ya, ngobrol yang sekiranya berhubungan dengan dunia. Ngobrol yang sekiranya tidak ada manfaat buat di dunia ataupun nanti di akhirat. Ya, nanti akan datang ya, dalam sebuah hadis Nabi beliau bersabda, ya'ti ala ummati zaman yakunu hadithu di masajidihim li amri dunya hum laisa lillahi bihim hajjatun fala bijarisihum. Ya, nanti akan datang atas umatku, ya, mereka akan berbicara di dalam masjid karena urusan dunia, maka bukan karena Allah, ya, maka pada jadi jangan duduk bersama mereka. Kalau ada orang yang berbicara tentang masalah dunia, jangan ikut-ikut di situ maksudnya. Ini akan daripada sifat yang tercela, karena masjid memang dibutuhkan untuk beribadah. Ya, bahkan dalam Islam yang lain kan, kalau ada orang dagang dalam masjid, kita doain supaya jangan untung. Kalau ada orang nyari barangnya dalam masjid, kita doain jangan ketemu itu barang. Ya, karena ini masjid buat ibadah, bukan untuk berdagang ataupun buat untuk mencari benda yang hilang. Makanya kita ya harus mempunyai namanya adab-adab di dalam masjid. Jadi ya penting buat kita semuanya, ya. Akan daripada kita selalu mencintai, ya, kalau kita sebagai orang yang beriman untuk bisa memakmurkan daripada masjid, ya, khususnya yang ada di kampung kita nih, ya. Innama ya'muru masajidillah min aminillah aman min aminil billahi wal yaumil akhir. Bahwasanya memakmurkan masjid Allah adalah orang-orang yang telah beriman kepada Allah dan hari akhir. Tuh, kalau kita termasuk orang yang beriman kepada Allah dan beriman kepada hari akhir, maka jangan lupa makmurkan masjid. Ya, makmurkan masjid. Maka masjid juga nanti bisa menjadikan suatu syafaat atau di akhirat, ya, yaitu orang-orang yang selalu memakmurkan masjid nanti bisa ditolong karena daripada masjid bahwa dia sering memakmurkan, menghidupkan masjid. Maka salah satu tanda akhir zaman, masjid begitu megah, begitu indah, tapi isinya sedikit yang memakmurkan. Kita kadang berlomba-lomba membuat masjid megah indah, tetapi memakmurkannya tidak mau, ya, mengisi masjid tidak mau, berjamaah dalam masjid tidak mau, menghadiri majelis taklim di masjid tidak mau. Ini gimana? Ya, akan daripada kita dikatakan sebagai orang yang beriman kepada Allah dan beriman kepada hari akhir. Nah, makanya di dalam hadis ini, ya, mengingatkan akan daripada bahwa dari yang alladzi yadhharu dari alam iman. Inilah yang nampak akan daripada dari sebuah bukti atas keimanan seseorang. Artinya, kalau orang yang tadi itu membiasakan diri dalam masjid, maka saksikanlah baginya dalam iman. Dari iman, dari akan daripada bahwa dia adalah orang beriman, bukan sekedar ngaku doang. Saya beriman kepada Allah, saya beriman, tetapi apa masjid sama sekali tidak mau masuk. Ini yang sangat kita sayangkan, ya. Ini tidak
Karena memang di dalam masjid ini Allah berikan rahmat. Ketika kita masuk dalam masjid, kemudian keluar, maka di dalam hati kita ada namanya rasa takut. Ya, kalau memang benar-benar dalam masjid ini kita untuk beribadah, rasa takut, artinya mencegah akan daripada melakukan daripada perbuatan kemaksiatan, gitu ya. Ya, kemudian hadis Nabi Ibrahim mengatakan, wa man jalasa fil masjid fa inna ma yajlisu rabbahu fa ma haqqu an yaqula illa khairan. Barang siapa yang duduk dalam masjid, maka bahwasanya dia sedang duduk kepada Tuhannya, maka berhak, ya, tidak punya hak dia dikatakan kecuali kebaikan. Tuh, orang yang sering duduk dalam masjid, ya, maka sebenarnya sedang duduk misalnya bersama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hari ini rumah Allah, ya, kita sebagai tamu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Gitu. Maka orang yang didapati adalah, atau orang tersebut dikatakan tidak lain adalah khairan, kebaikan. Udah nggak ada kalimat selain daripada kebaikan. Artinya kebaikan di sini ya penuh daripada pahala, penuh daripada rahmat, penuh daripada ampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dan sebagainya. Nah, ini makanya ya selama kita masih hidup ya kita harusnya senang berada dalam masjid. Jadi ya minimal tadi ini pada maghrib sampai bisa, jangan sampai kita tinggalkan tuh kalau memang gak ada kegiatan di luar, ya. Kalau kita nganggur di rumah ngapain? Lalu di rumah nonton TV, ngopi, ya itu perbuatan yang sekiranya pun yang tidak ada manfaatnya, ya. Jadi ya, mumpung kita diberi masih kesehatan umur, maksudnya umur panjang sehat, ya manfaatkanlah keberadaan kita di dunia ini, ya kita isi dengan cara tanya mana, ya di masjid, ya kita kalau di masjid mau ngapain lagi? Kalau ngomongin sholat, ya kita Quran, zikir, gitu ya. Jangan lupa tadi itu ingat itikaf di dalam masjid, ya. Maka semakin kita lama di masjid, semakin banyak daripada pahala yang kita peroleh dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Di luar sini nih, di luar tadi kita nongkrong. Ya. Maaf ya, maaf itu. Jadi belum lagi gua baca selawat baru masuk kemarin. Jadi masjid itu semua yang dikatakan masjid sah dikatakan untuk i'tikaf. Ya, tanahnya masjid kecuali memang mewakafkan tanah buat masjid dan buat kemaslahatan masjid. Berarti apa? Ya masjid dalamnya doang, kemaslahatannya samping-sampingnya tuh dan parkirannya, tapi bukan masjid. Nah, gitu ya. Jadi tergantung kalimat i'tikaf apa kalimat wakaf orang yang mewakafkan tanah. Ya, misalnya kalau kita beli tanah dalam nih, kan ada yang apa namanya yang menerima wakaf. Ya, nanti dia menerima wakaf di mengucapkan. Ya, kita beli tanah ini buat masjid dan buat kemaslahatan masjid. Berarti apa? Ini masjid yang pakai kurung atas, bawah atas. Kamar mandi, meskipun itu tanah masjid, karena ini buat pasang masjid itu bukan masjid bagian masjid bukan. Tapi kalau niat wakafnya saya wakafkan tanah ini 1000 meter buat masjid semuanya, semua jadi masjid jadinya. Kamar mandi jadi masjid, parkiran jadi masjid, ya. Bahkan boleh jadi i'tikaf di situ juga. Jadi tergantung daripada lafaz wakaf tersebut, ya, di masjid itu kembali lagi ke wakafnya. Ya kalau kita pengen ikhtiar, bagaimana? Dalam masjid aja udah. Nah, ya kalau kita pengen perbanyak ibadah dalam masjid ya. Kalau kita punya gedung misalnya, ya bapak pulang dah untuk sementara, kalau sebentar boleh balik-balik masjid. Itu ini salah satu daripada yang utama di masjid ya. Jadi kita disuruh mensaksikan akan daripada orang tersebut dengan keimanan. Kenapa? Fa inna syahadata qalu sadr 'ala muwaqa'atil qulub. Karena di dalam menyaksikan, artinya di dalam hatinya tersebut berisi akan daripada keimanan.
makmurkan. Jadi jangan kita beralasan, kita pengennya kemana? Ke Masjidil Haram. Masjidil Haram susah soalnya Pak, untuk biaya. Nih masjid yang dekat nih, ya. Kalau masjid yang dekat saja kita sudah bisa makmurkan, kita bedah di sini, maka insya Allah nanti kalau kita ada rezeki bisa haji umroh, ya kita akan bedah nanti dari Solo di masjid. Ini karena juga orang banyak udah ada kesempatan haji umroh, tetapi lebih sukanya di pasar, lebih sukanya di jalanan, nggak mau lama-lama dalam masjid. Padahal kalau kita tinggal dalam Masjidil Haram, Masjid Nabawi, itu pahalanya berkali-kali lipat, ya. Nah, ini orang karena di rumahnya dia nggak betah masjid, nah itu disuruh juga biasanya nggak betah sama masjid, paling-paling ya melaksanakan ibadah haji atau umroh doang, waktu situ habis itu selesai jadi kita pulang ke hotelnya, ya. Jadi sebelum kita ke sana biasakan dulu nih di sini di rumah kita, di kampung kita, daripada sering-sering ke masjid, ya. Ini pahalanya luar biasa dari itu. Ya kalau yang berhubungan dengan masjid hadis ini banyak sebenarnya, ya banyak. Selalu saya baca kitab Infokir banyak yang membicarakan tentang keutamaan masjid. Maka belajar ini kalau kita berada dalam masjid. Ya. Bahkan yang ada adalah keuntungan terus menerus. Ya. Ya, karena ini hakikatnya memang rumahnya, tadinya tempat juga selain rumah kita, ya sebagai orang yang beriman. Seharusnya kita memang ya harus ya senang kita berada di dalam masjid yang Allah Subhanahu wa taala. Orang haji ke masjid sholat, tapi yang ada taklim di masjid, nggak mau. Kayak contoh banyak seperti ngaji seperti ini, itu berbeda. Jadi orang sholat mau. Taklim itu mau yang di masjid. Ya, apalagi memang dia termasuk orang yang suka ibadah, ubin, sholat, hormat, penjelasan. ya. Jadi kalau kita berbicara program masjid, ya setiap orang yang datang ke masjid dapat keutamaannya. Ya, untuk masalah taklim beda lagi, jadinya tambahannya lagi. Jadinya ketika kita datang ke masjid, kemudian ada taklim di sini, dapat nilai plus pahalanya berkali-kali lagi. Nah, kalau dia memang tidak menghadiri, ya tidak masalah. Ya, artinya ya, di dalam keilmuan agamanya, ya jadinya berkurang dibandingkan dengan orang yang selalu hadir di majelis taklim. Nggak boleh kita ini beda anak lagi. Ya, ini beda di dalam masjid dan juga masalah tentang orang-orang yang belum begitu. Ini utamanya beda. Kalau kita dua-duanya bisa, itu lebih bagus sekali. Ada di masjid, maksudnya. Mereka kan banyak pada sholat, tapi ketika ada taklim di masjid, ya segini itu dari dulu. Iya. Ya, memang kalau masalah untuk menghadiri majlis juga itu semua kehendak Allah Subhanahu wa taala. Jadinya ya kita juga tidak buka memaksakan gitu ya. Sebab kan di situ juga bilang ya ibadah tanpa itu pelatih. Iya. Ya, makanya ada di selain Allah itu lebih senang orang yang ngaji daripada orang yang sholat. Ya ibadah gitu ya. Banyak ada. Iya banyak. Artinya itu salah satu utama daripada orang yang menuntut ilmu. Ya tetap ya berbeda artinya. Ini keutamaan dalam masjid, kemudian keutamaan dalam ilmu. Ya kalau kita bisa dua-duanya itu lebih afdal. Ya, jadi kita juga ibadahnya harus dibarengi dengan ilmu. Karena Nabi Muhammad SAW sering mengadakan majlis di masjid di samping rumah beliau. Ya, para nabi, yang para sahabat. Nah, menurut kita ini sebagai apa? Wasilah untuk mendapatkan syafaat Nabi Muhammad SAW. Karena kita terus menghidupkan daripada sunnah-sunnah Nabi. Wallahu a'lam bishawab. Rahmatan wa hidayah istiqamah dan istiqamah dan begini dengan syariat umur yang menjadi dosa kita, dosa kita dan dosa kita terus kepada umur.
khatimah dengan kalimat tauhid la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-Qur'an wa sunnah